Saya Elvira Desi Mitra, mahasiswi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang nasal drug delivery system. Dari bahasa, nasal berarti hidung. Jadi, nasal drug delivery system dapat diartikan sebagai suatu sistem penghantaran obat melalui hidung dengan cara meneteskan atau menyemprotkan obat. Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam pengembangan produk menggunakan sistem nasal drug delivery, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah produk tersebut dimaksudkan untuk penghantaran lokal, sistemik, pemberian tunggal, maupun berulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan nasal drug delivery system. Yang pertama yaitu penghantaran lokal, yaitu penghantaran nasal yang dimaksudkan untuk pengobatan lokal. Contohnya untuk gejala pilek kita menggunakan dekongestan, untuk rinitis alergi kita menggunakan antihistamin dan kortikosteroid. Yang kedua, penghantaran sistemik. Pada penghantaran sistemik, penyerapan obat lebih cepat dibandingkan dari pemberian obat secara oral maupun parenteral. Jenis obat nasal yang dapat diberikan pada penghantaran sistemik, contohnya untuk analgetik digunakan morfin, untuk kardiovaskular digunakan propanolol, untuk hormon dapat digunakan progesteron, untuk obat antivirus dapat digunakan aciclovir, untuk obat sakit kepala atau migrain itu dapat digunakan sumatriptan. 3. Vaksin nasal. Vaksin ini digunakan untuk mengatasi infeksi pada pernafasan. Contoh vaksin yang digunakan yaitu vaksin untuk melawan virus influenza A dan B, proteosoma influenza, virus sinsisial pernafasan yang dilemahkan, dan virus parainfluenza 3. Yang keempat, penghantaran sistem saraf pusat melalui rute nasal. Pada penghantaran sistem ini dapat terjadi melalui penciuman neuroepitelium. Sistem ini digunakan untuk penyakit Alzheimer, tumor otak, epilepsi, nyeri, dan gangguan tidur. Metabolisme penyerapan obat melalui sistem nasal drug delivery terdiri dari dua rute, yaitu paraseluler dan transseluler. Pada rute paraseluler merupakan rute transportasi berair. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk obat yang larut dalam air dengan berat molekul lebih dari 1000 Dalton memiliki ketersediaan hayati yang kecil. Pada rute transseluler merupakan transportasi aktif melalui membran sel untuk obat lipofilat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi produk nasal drug delivery system yang terdiri dari yang pertama nasal drop, yang kedua nasal spray, yang ketiga nasal gel, yang keempat nasal powder, yang kelima liposom, dan selanjutnya microsphere. Nasal drop adalah tetes hidung yang diberikan dengan menggunakan pipet. Nasal spray merupakan larutan atau suspensi yang diformulasi menjadi semprotan hidung. Nasal gel merupakan larutan atau suspensi yang menebal dengan viskositas yang tinggi. Keuntungan dari nasal gel adalah mengurangi efek rasa karena berkurangnya menelan, mengurangi iritasi dengan adanya emollient, dan penyerapan pada mukosa lebih tinggi. Nasal powder
dapat digunakan untuk obat yang stabilitasnya kurang. Pada liposom, obat dapat diformulasi secara tunggal maupun kombinasi sebagai aerosol, nebulizer, bubuk mikro halus dengan diameter kurang dari 50 mikron. Mikrosfer yaitu dalam bentuk serbuk dengan ukuran antara 10 sampai 50 mikrometer, memiliki tingkat penyerapan dan ketersediaan hayati yang lebih baik. Terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem nasal drug delivery. Kelebihan dari sistem nasal drug delivery yang pertama, metabolisme first phase di hati dapat dihindari. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien. Yang ketiga, terhindar dari degradasi obat yang diamati melalui saluran pencernaan. Yang keempat, bioavailabilitas molekul obat besar. Yang kelima, penyerapan dan efek obat baik. Yang keenam, ketersediaan hayati molekul obat yang lebih kecil baik untuk dapat digunakan pada obat yang stabilitasnya buruk dalam saluran pencernaan. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk alternatif rute parenteral pada obat protein dan peptida. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk senyawa polar yang penyerapannya buruk melalui oral. Yang ke-10, dalam terapi panjang lebih nyaman bagi pasien dibandingkan dengan penggunaan parenteral. Kekurangan dari nasal drug delivery system yang pertama, luas permukaan penyerapan nasal drug delivery lebih kecil dari saluran pencernaan. Yang kedua, zat dan konstituen dalam sediaan dapat menyebabkan efek samping lokal dan kerusakan silia mukosa hidung. Yang ketiga, jika teknik pemberian tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan bentuk sediaan ke bagian lain dari saluran pernafasan seperti paru-paru. Yang keempat, surfaktan dalam konsentrasi tinggi yang digunakan dapat mengganggu dan melarutkan membran. Yang kelima, senyawa molekul besar tidak dapat dikirim melalui nasal drug delivery system. Yang keenam, sangat dipengaruhi oleh kondisi patologis. Yang ketujuh, variabilitas antara spesies besar. Yang kedelapan, pembersihan mukosiliar dan siliari mempengaruhi permeabilitas obat. Yang kesembilan, adanya hambatan enzim terhadap permeabilitas obat. Demikianlah video saya kali ini mengenai nasal drug delivery system. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.